Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Senin 12 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribunneros, Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara Balsam Kalsoba menyikapi insiden kecelakaan kerja di tambang rakyat Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat pada Rabu 7 Agustus 2024. Adapun kecelakaan itu menewaskan 4 penambang emas akibat terjebak di dalam lubang tambang selama 9 jam. Balsam menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Halmahera Selatan untuk menghentikan aktivitas tambang itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Nur Hidayat Haji Gani, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, rekan Adila di studio dan pemirsa Tribuners dapat kami laporkan langsung terkait dengan sikap Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Basam Kasuba terkait dengan insiden kecelakaan kerja di tambang rakyat Desa Kusubibi tambang rakyat Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat pada Rabu 7 Agustus tahun 2024. Nah, Adila dan Tribuners sekedar diketahui bahwa kecelakaan kerja ini sedikitnya menewaskan 4 penambang emas karena selama 9 jam terjebak dalam lubang tambang yang dikelola oleh mereka sendiri. Dalam kesempatan ini, Adila dan Tribuners, Basam Kasuba menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Halmahera Selatan untuk menghentikan aktivitas penambangan di tambang rakyat Kusubibi. Nah, penghentian ini dilakukan karena setelah adanya insiden tersebut. Nah, Basam juga mengaku bahwa aktivitas tambang emas di Desa Kusubibi hingga saat ini belum memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR sehingga harus ditutup sementara. Di samping itu, aktivitas tambang rakyat di Desa Kusubibi juga harus dikaji secara matang agar tidak berdampak ke sektor ekonomi. Karena memang di masyarakat di desa setempat bergantung pada pendapatan emas melalui pengelolaan tambang rakyat itu sendiri. Nah, Adila dan Termas, Basam Kasuba juga turut prihatin atas insiden kecelakaan yang menewaskan 4 penambang emas itu. Dia pun mengimbau agar para penambang atau masyarakat desa setempat tidak mendekati area tambang rakyat yang saat ini di dalam pengawasan pihak kepolisian. Adila dan Termas, dalam insiden penambangan emas ini, insiden kecelakaan kerja di tambang rakyat Desa Subibi ini ada 4 orang yang dilaporkan meninggal dunia pada Rabu tanggal 7 Agustus 2004. Kejadian ini sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur pada hari Rabu. Mereka dilaporkan terjebak di dalam lubang, kemudian berhasil dievakuasi sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Timur dini hari, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2004. Namun para penambang yang terjebak dalam tambang emas itu sudah tidak dalam kondisinya sudah tidak lagi bernyawa dan telah meninggal dunia dan telah dipulangkan ke masing-masing kampung halaman mereka untuk dikebumikan. Atas insiden ini, pihak kepolisian juga telah memasang polis lain di area pertambangan rakyat di Desa Kusubibi. Polis lain atau pembatas ini dipasang sebagai tanda bahwa lokasi tambang rakyat Kusubibi telah ditutup sementara dan pihak kepolisian menunggu arahan selanjutnya, petunjuk selanjutnya dari pemerintah daerah untuk kelanjutan proses penambangan di Desa Kusubibi sendiri. Di ladang terpenuh dapat kami informasikan juga bahwa di Tambang Raya Desa Kusubibi pada Juli tahun 2003 lalu juga terjadi insiden yang sama, yaitu sebanyak 3 penambang emas dilaporkan meninggal dunia karena terjebak di dalam lubang juga dan mereka diduga menghirup bahan kimia sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia.
bahan kimia ini yang digunakan untuk pengemasan kebutuhan penambangan secara tradisional di Desa Subibi, Kecamatan Pacaran Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian Adila dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners terungkap kondisi terkini jalan ambles di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun kondisi jalan nasional saat ini tampak ambles di bagian tepi sungai. Jalan tersebut ambles lebih parah sejak 2 hari lalu, Jumat 9 Agustus 2024 malam, dan sebelumnya pada siang hari sudah mulai ada retakan kecil dan pada saat malam berubah menjadi retakan besar yang menganga di pinggir jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. Reni Kurniawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila dan juga Tribuners. Memang dapat kami informasikan bahwa jalan nasional yang berada di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mengalami jalan ambles setidaknya 3 hari lalu. Dan kondisi tersebut memang mengagetkan masyarakat sekitar karena memang jalanan yang ambles tersebut, amblesnya cukup dalam, di mana ketinggiannya bervariasi hingga sampai 50 cm. Sebelumnya jalan tersebut memang terjadinya rawan longsor hingga akhirnya dari Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Selatan sudah melakukan perbaikan, yaitu pembuatan siring yang berada di tepi Sungai Tabalong. Namun sayangnya meskipun pengerjaan perbaikan jalan tersebut belum ada 1 tahun, tampaknya jalan tersebut saat ini sudah mengalami kerusakan kembali. Kerusakan jalan memang diakibatkan karena adanya kontur tanah yang ambles di situ karena memang lokasinya tepat berada di tepi sungai. Bagi masyarakat warga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena memang amblesnya jalan mengakibatkan lubang di pinggiran jalan menganga cukup lebar sekitar 30 hingga 40 cm sehingga jika tidak berhati-hati maka dapat menimbulkan kecelakaan. Ya, jalan ambles yang terjadi di Jalan Ahmad Yani di Desa Sungai Turak tersebut juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar karena memang dengan adanya jalan ambles tersebut akhirnya warga kesulitan untuk mengeluarkan atau memasukkan kendaraan mereka menuju ke halaman rumah mereka masing-masing. Masyarakat juga berharap agar perbaikan jalan bisa dilakukan sesegera mungkin karena memang saat ini pada saat musim kemarau resiko untuk terjadinya adanya longsor susulan masih bisa terjadi sehingga jika bisa maka masyarakat berharap agar perbaikan jalan tersebut segera dilakukan. Dapat kami informasikan juga sebelumnya bahwa kerusakan jalan tersebut sudah pernah diatasi oleh BPJN dan dilakukan pembuatan siring. Pembuatan siring sendiri dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan baru selesai pada awal 2024 lalu. Dan kami juga informasikan bahwa saat ini dari BPJN akan melakukan pemantauan langsung termasuk juga bekerja sama dengan beberapa pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti dari Dinas Perhubungan dan juga Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Polres Polewali Mandar menangkap pria berinisial MS 42 tahun usai menikam istrinya berinisial HU 31 tahun menggunakan pisau dapur pada Senin 12 Agustus 2024. Adapun pelaku saat ini tengah menjalani serangkaian pemeriksaan di Unit Reserse Umum Satreskrim Polres Polman. Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Sabtu 10 Agustus malam. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Sulbar. Fahrun Ramli, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners, dapat saya informasikan dari Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat, di mana tindak penganiayaan terjadi ditangani oleh Kepolisian Resor Polres Pulau Mandar, di mana pelakunya ini merupakan si suami dari korban yang merupakan istrinya mengalami
tikaman menggunakan pisau dapur pada bagian perut, dan akhirnya si korban dilarikan ke puskesmas dan akan saat ini dirawat di rumah sakit daerah setempat. Nah, adapun motif dari dibalik penganiayaan ini karena si suami ini sempat cekcok dengan si istrinya ini, di mana suami meminta sejumlah uang tunai berjumlah 1,4 juta rupiah. Namun namun si korban atau istrinya tidak memberikan uang tunai itu lantaran tidak memiliki uang dan mengaku sudah banyak utang di luar sana, sehingga akhirnya cekcok itu berujung dengan penganiayaan, di mana si suami tega menikah istrinya ini. Diketahui si suami atau pelaku ini merupakan residivis tindak pidana narkotika. Dia pernah ditangkap polisi di Polman sendiri terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Nah, pada saat cekcok itu polisi mengungkap bahwa si suami ini meminta uang istrinya untuk beli narkotika jenis sabu, namun sang si istri melarang, dan akhirnya cekcok dan akhirnya terkena tikaman oleh suaminya sendiri. Nah, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangani oleh unit Satreskrim Polres Polewali Mandar. Demikian adalah yang sempat saya laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Nasib nahas menimpa Wei Yang, 52 tahun, warga negara asing asal Cina yang selama ini bekerja di kawasan industri Tanah Kuning Mangkupa di Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara. Adapun karyawan PT IHJ yang merupakan salah satu perusahaan subkontraktor di areal milik PT KIPI atau Kalimantan Industrial Park Indonesia tersebut menjadi korban pengeroyokan oleh 4 orang yang diduga juga merupakan WNA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Edi Nugroho, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Ya, pada hari Kamis sekitar pukul 14.00, seorang warga negara asing yang selama ini bekerja di PT IHJ, salah satu perusahaan yang berada di kawasan industri Tanah Kuning, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 4 orang yang diduga juga merupakan warga negara asing. Menurut informasi dari kuasa hukum korban yang saat itu juga telah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bulungan. Kejadian ini dipicu dari persoalan utang piutang. Perkara ini juga sekarang dan pelapor sudah diperiksa, namun belum ada penetapan tersangka karena masih dalam pendalaman oleh pihak Satreskrim Polresta Bulungan.
Korban sendiri bernama Weyang, berusia 52 tahun, sedangkan pelaku merupakan karyawan perusahaan yang melakukan konstruksi di kawasan industri di Tanah Kuning, Mangkupadi, Kalimantan Utara. Pihak kepolisian belum menyampaikan secara resmi untuk penetapan tersangka atau kelanjutan dari perkara ini karena masih pendalaman. Menurut informasi dari Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Agus Nugraha, sementara ini ada permintaan keterangan dari beberapa pihak seperti dari imigrasi dan beberapa pihak terkait lainnya. Demikian Adila melaporkan dari Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Rudiana selaku kuasa hukum korban. Berikut untuk ketayangannya. Dari pelapor ya, dalam ini korban itu Pak Weyang merupakan warga negara asing dari Chinese. Laporan kita terkait dengan pengeroyokan. Lokusnya itu di Kampung Baru, Mangkupadi ya. Mangkupadi dilakukan oleh sekitar 4 orang. Jadi memang bahasa di luar banyak mengatakan ini kan antara Cina dengan warga negara asing Pak ya, karena pelakunya itu WNA, korban juga WNA. Tapi kita di sini berbicara masalah prinsip teritorial ya. Jadi ini adalah wilayah negara hukum Indonesia, artinya hukum yang berlaku itu hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi siapapun pelaku tindak pidana harus mematuhi hukum aturan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Motifnya Bu? Motifnya dari keterangan tadi di dalam, korban tidak tahu motifnya apa. Ya, jadi beliau disuruh hadir ke satu tempat, ditelepon oleh seseorang dari pihak pelaku untuk datang mengambil sisa, ada urusan pinjaman kali ya, pinjaman uang, utang piutang. Kemudian beliau datang. Tribuners, DPC Gerindra Kota Makassar melakukan konsolidasi internal menjelang pemilihan wali kota Makassar pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun agenda konsolidasi yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jalan Apetarani tersebut dihadiri 600 pengurus Gerindra Kota Makassar. Mereka yang hadir antara lain Ketua DPD Gerindra Sulsel diwakili oleh Bendahara Umum Edward Wijaya Horas. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Siti Aminah, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila di studio dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Kota Makassar telah melakukan konsolidasi internal pada Minggu tanggal 11 Agustus 2024 kemarin bertempat di Hotel Claro Makassar, Jalan Apetarani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam agenda konsolidasi internal tersebut sebanyak 600 kader atau pengurus Partai Golkar mulai dari maksud saya Gerindra, mulai dari DPC Gerindra Kota Makassar, kemudian DPC pengurus dan kader Gerindra sekecamatan 15 kecamatan di Kota Makassar dan sampai ke ranting Partai Gerindra. Dalam kesempatan tersebut beberapa pengurus Partai Gerindra Kota Makassar yang hadir ada Ketua Gerindra Makassar Erik Horas, ada juga dari Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan, ada bendaharanya Edward, dan juga tentunya ada Sekretaris Gerindra Sulsel yakni Sultan Dajang. Nah, dalam konsolidasi tersebut hadir juga dari pihak koalisi Parpol Pengusung Andi Seto Sapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi, yaitu dari Partai Nasdem ada Ketua DPD Nasdem Makassar Dirahmatika Dewi, dan juga ada beberapa legislator DPRD Makassar dari fraksi Partai Nasdem, yakni Irwan Jafar dan juga Jufri Pabe. Dan Tribuners, dalam konsolidasi tersebut mereka solid untuk memenangkan pasangan bakal calon wali kota Makassar dan juga bakal calon wakil wali kota Makassar yakni Andi Seto Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi. Ini menandakan bahwa mereka akan bergerak hingga ke akar rumput untuk memenangkan
memenangkan pasangan calon pilwali mereka di kontestasi Pilkada Kota Makassar pada November mendatang. Dan tentunya struktur partai ini akan bergerak ke bawah, menyasar masyarakat, mensosialisasikan Andi Seto Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi dengan berbagai program yang telah diusung oleh pasangan calon ini. Jadi beberapa program yang diusung oleh pasangan Andi Seto dan juga Reski Mulfiati Lutfi ialah nyaman berpendidikan, kemudian kesehatan yang nyaman, kemudian nyaman berwirausaha, dan juga beberapa program lainnya yang menyasar tentunya masyarakat Kota Makassar. Dan mereka mengusung tagline dalam pilwali ini adalah nyaman atau sehati untuk memenangkan pemilihan wali kota Makassar nantinya. Diketahui ada beberapa poros atau pasangan calon yang sudah mulai mencuat di pemilihan wali kota Makassar. Yang pertama adalah ada Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Mereka diusung oleh Partai Golkar dan juga Partai Demokrat. Kemudian ada usungan dari Gerindra dan juga Nasdem, yakni yakni Adi Seto Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi. Dan yang ketiga adalah ada pasangan Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Fauzi. Mereka diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan P3, ada PDIP dan juga PKB. Jadi 3 poros sementara terbentuk menuju pemilihan wali kota Makassar, dan untuk pendaftaran tentunya akan berproses tahapannya pada Agustus ini, menjelang akhir Agustus mendatang. Dan kemarin Ketua Gerindra Makassar Erick Horas menyampaikan bahwa pasangan usungan mereka adalah yang paling siap untuk mendaftar ke meja KPU karena mereka sudah mengantongi rekomendasi maupun B1 KWK dari parpol pengusung yakni Nasdem dan juga Gerindra. Sementara dari pasangan calon lain, menurut dari Erick Horas, bahwa mereka belum memiliki tiket atau B1 KWK untuk menuju ke kursi pencalonan wali kota Makassar mendatang. Baik, Adila di studio dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, hasil uji petik dan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang atas proses coklit Juni 2024 hingga 24 Juli 2024 menunjukkan ratusan pemilih yang tersebar di 4 TPS di Amphoang dan Fatuleu Barat terancam tak bisa. Terkait hal itu, Bawaslu Kabupaten Kupang merekomendasikan kepada KPU untuk penambahan 4 TPS baru di Kabupaten Kupang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Rian Tapahan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila di studio, dapat saya laporkan benar bahwa sesuai dengan hasil uji petik dan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang terhadap proses coklit terhadap data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang sejak bulan Juni hingga 24 Juli 2024 kemarin menunjukkan bahwa ratusan pemilih yang tersebar di 4 TPS di Kecamatan di Amphoang dan juga di Fatuleu Barat terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Kupang merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penambahan 4 TPS baru di Kabupaten Kupang dalam Pilkada 2024 ini. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kupang, Maria Yulita Sarina, yang kami konfirmasi kemarin, menjelaskan bahwa rekomendasi dari Bawaslu tersebut sudah mereka serahkan kepada KPU Kabupaten Kupang saat pleno daftar pemilih hasil pemutahiran yang berlangsung pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 kemarin di Neo Aston Hotel Kupang. Menurut Yulita bahwa rekomendasi yang mereka berikan ini penyebabnya banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada 27 November mendatang karena jarak tempat tinggal pemilih ke TPS yang sangat jauh dan harus melintasi sungai dan juga jalan yang berlumpur serta longsor jika musim hujan tiba. Sebab
pada saat pemilihan 27 November nanti sedang terjadi musim hujan dan banyak sungai yang belum memiliki jembatan maupun jalanan yang belum diaspal. Keempat TPS tersebut tersebar di Kecamatan Ampoang Barat Laut, Ampoang Timur, Ampoang Utara, dan Kecamatan Fatuleu Tengah. Di Kecamatan Ampoang Barat Laut terdapat 200 pemilih, yakni pemilih laki-laki sebanyak 101 orang dan pemilih perempuan 99 orang di Desa Oel Fatu di wilayah Kampung Lama Nainevo. Lalu ke-200 pemilih ini berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih mereka karena kampung tersebut merupakan kampung yang berada cukup jauh dari pusat desa dengan jarak kurang lebih 52 km dan bila ditempuh dengan berjalan kaki memakan waktu 1 hari. Ada juga 251 pemilih lainnya di TPS 2 di Desa Fatunaus yang lokasi tempat tinggal mereka jauh dari titik TPS tersebut dan untuk menuju ke TPS harus melintasi sungai yang lebarnya kurang lebih 50 meter. Dengan kondisi ini sangat sulit bagi 251 pemilih ini untuk menggunakan hak pilih mereka pada saat pilkada mendatang karena diprediksi pada saat November nanti sudah mulai memasuki musim hujan sehingga mereka akan kesulitan untuk melintasi sungai tersebut. Kemudian di Kecamatan Ampoang Timur di Desa Netemnanu hanya memiliki 1 TPS dengan jumlah pemilih 618 orang. Namun ada 2 kampung yang cukup terisolir dan jauh dari pusat TPS, yaitu Kampung Biloka dan Kampung Asenan. Di sana ada 94 pemilih yang berpotensi untuk tidak bisa menggunakan hak pilih mereka. Pasalnya lokasi mereka memang berada cukup jauh dan harus melintasi 2 sungai besar yang luasnya melebihi 500 meter. Lalu di Desa Kecamatan Fatuleu Tengah di Desa Nunbaun ada 262 pemilih di TPS 2 Dusun 3. Mereka juga tempat tinggal mereka berada cukup jauh dari titik TPS, kurang lebih 9 km dengan keadaan jalan yang rusak berat. Ada juga jurang yang terjal sehingga tidak memungkinkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 melintas di sana. Maria Yulita Sarina juga mengatakan bahwa penambahan 4 TPS baru di keempat kecamatan tersebut sudah melalui kajian oleh Bawaslu Kabupaten Kupang. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu karena untuk menjaga hak pilih rakyat yang menjadi komitmen bersama untuk mensukseskan Pilkada 2024. Demikian rekan Adila yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara mulai latihan baris berbaris untuk persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Pelatihan dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Malra, Jalan Abraham, Kodoboin. Pelatih Paskibraka Sersan Mayor Bambang pada Sabtu 10 Agustus 2024 mengatakan bahwa persiapan Paskibraka sudah dilakukan sejak Juni hingga Agustus dari tahap seleksi hingga dengan masa karantina di Hotel Suita. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Mega Rivera Rinyaan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, rekan Adilia dan Tribuners diberitahukan bahwa 62 pasukan pengibar bendera pusaka yang berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara mulai memusatkan latihan di pelataran kantor wali kota Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di Jalan Abraham, Kudubun, Kabupaten Maluku Tenggara. Pemusatan latihan ini akan dilakukan hingga 20 hari ke depan hingga memasuki masa karantina yang akan dipusatkan di salah satu hotel yang berada di kawasan Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, ya Tribuners. Diberitahukan juga bahwa sebagai pelatih melibatkan beberapa gabungan
unsur TNI dan juga pelatih sempat berpesan bahwa siapapun yang membawa dan siapapun yang terpilih untuk membawa baki merupakan representasi atau keterwakilan dari 62 pasukan pengibar bendera kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu diharapkan untuk seluruh peserta menjaga kesehatan dan tetap berkonsentrasi untuk dapat mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih pada HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti. Demikian rekan Adila dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat terdapat 13.546.968 penumpang dan 80.890 pergerakan pesawat, baik domestik maupun internasional, yakni di sepanjang 2024 pada periode bulan Januari hingga Juli lalu. Dan khusus di bulan Juli terdapat 2.287.949 penumpang dengan 12.688 pergerakan pesawat. Dan pada 2 hari berturut-turut, Jumat dan Sabtu pekan lalu, Bandara I Gusti Ngurah Rai menambah 2 rute baru, yakni Bali, Kota Kinabalu, dan Bali, Phuket. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Zainal Nur Arifin, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio, bahwa menjelang Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai telah menghiasi sejumlah sudut di area terminal dengan hiasan khas 17-an. Seperti di focal point berada di kedatangan terminal domestik yang bertuliskan Bali berwarna merah itu sudah diganti dekorasinya dari Summer Holiday ke HUT RI ke-79. Selain itu, hiasan bendera merah putih pun mewarnai sudut terminal baik domestik dan internasional. Tidak hanya sampai di situ, terdapat juga foto booth dan event tematik yang bertemakan HUT RI ke-79 akan digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Mengenai trafik pergerakan penumpang, periode bulan Juli lalu sebanyak 2.287.949 orang dengan 12.688 pergerakan pesawat yang tercatat di Bandara Ngurah Rai. Dari jumlah tersebut terdapat pelayanan kepada 1.342.187 penumpang internasional dan 945.762 penumpang domestik dengan 6.381 pergerakan pesawat internasional dan 6.307 pergerakan domestik, di mana pelayanan penumpang di bulan Juli meningkat sebanyak 7% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang di periode yang sama pada tahun 2023. Selain itu, saat bulan Juli yang lalu menjadi bulan dengan pelayanan penumpang tertinggi di sepanjang tahun 2024 atau berada 18% di atas rata-rata trafik bulanan, yakni sebanyak 1.935.281 penumpang per bulan. Hal tersebut juga didorong oleh periode libur anak sekolah yang lalu berlangsung pada 24 Juni hingga 7 Juli 2024. Dan pada tanggal 9 dan 10 Agustus yang lalu, Bandara I Gusti Ngurah Rai menambah 2 rute penerbangan internasional menuju Kota Kinabalu, Malaysia, dan Phuket, Thailand. 2 rute penerbangan baru tersebut dioperasikan oleh maskapai Indonesia Air Asia. Peresmian 2 rute baru tersebut diadakan kegiatan inaugural flight berupa pemukulan gamelan mini dan berfoto bersama para penumpang. Selain itu juga para penumpang pada penerbangan perdana 2 rute baru tersebut mendapatkan souvenir eksklusif dari Indonesia Air Asia. Untuk penerbangan Bali menuju Kota Kinabalu akan dioperasikan sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu di hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Sementara penerbangan Bali menuju Phuket akan dioperasikan sebanyak 3 kali dalam seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan bertambahnya rute Bali-Phuket, saat ini Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melayani sebanyak 38 rute penerbangan internasional dengan dilayani sebanyak 39 maskapai. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, banjir terjadi di distrik Vev, Ibu Kota Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Adapun musibah tersebut terjadi akibat hujan deras mengguyur wilayah itu sejak Jumat 9 Agustus 2024 sore hingga malam hari. Volume air tinggi menyebabkan Kali Asyakau meluap dan melanda pemukiman warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Valentinus Maviti, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Baik, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik. Iya, Ibu. Untuk banjir yang melanda Kabupaten Tambrau pada hari Jumat Jumat tanggal 7 itu pas hujan deras mulai dari hari dihangutkan. Barang berupa semen dan sebagainya dihangut. Banyak sekali yang rusak, Ibu. Dan sementara ini yang menyelamatkan warga sekitarnya itu TNI dan Polri yang menyelamatkan warga di saat itu. Sehingga tidak ada warga yang korban, hanya barang-barang yang korban. Dan sementara ini airnya sudah
kering dan warga-warga kembali aktif kembali dan sudah beraktivitas kembali dengan normal. Mungkin itu saja Ibu, kami dari Tambrauw melaporkan terkait banjir yang melanda warga di Vef, Kabupaten Vef. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Iya, Ibu. informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Gubernur Kalimantan Tengah yakni Sugianto Sabran melantik 4 penjabat atau PJ Bupati di Kalteng. Pihaknya turut mengucapkan selamat atas keempat PJ Bupati yang telah dilantik. Namun ia juga mengingatkan akan tugas dan wewenang para PJ Bupati di Kalteng tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Anita, silakan untuk laporan lengkapnya.
Ya, baik. Selamat siang, Adila dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada. Benar bahwa Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, melantik 4 PJ Bupati di Kalimantan Tengah. Ia mengucapkan selamat atas keempat PJ Bupati yang telah dilantik, namun ia juga mengingatkan akan tugas dan wewenang para PJ Bupati di wilayah Kalteng ini. Meskipun demikian, ia juga menilai kewenangan PJ Bupati tidak jauh berbeda dengan pejabat definitif. Ia menekankan pentingnya tugas-tugas strategis yang harus diemban oleh PJ Bupati, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 mendatang. Gubernur Sugianto Sabran meminta para bupati untuk memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dengan baik. Tidak kalah penting, PJ Bupati juga diminta untuk memastikan data pemilih terkelola dengan benar dan juga serta mendukung penyelenggaraan pemilu serta pihak keamanan. Selain itu, Sugianto juga menggarisbawahi pentingnya menjaga netralitas ASN, lalu memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder di kabupaten. Gubernur juga mengingatkan tentang ancaman kebakaran hutan dan lahan yang rentan terjadi di Kalimantan Tengah. Dengan dilantiknya pejabat baru-baru ini, diharapkan stabilitas dan pembangunan di Kalimantan Tengah terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam kesempatan ini, ia juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para PJ Bupati sebelumnya. Ya, baik Adila, sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Persebaya berhasil menumbangkan PSS Sleman poin 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Adapun gol kemenangan Persebaya pada laga pekan pertama Liga 1 2024-2025 ini diciptakan oleh Bruno Moreira menit 78 melalui tendangan penalti. Pelatih Persebaya Paul Monster mengaku bahagia dengan kemenangan laga tersebut meski ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi terutama soal finishing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Khairul Amin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila Tribuners, pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster mengaku senang dengan hasil kemenangan timnya di laga pertama Liga 1 2024-2025 setelah berhasil menumbangkan PS Sleman 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski pelatih asal Irlandia Utara itu menyebut ada beberapa catatan yang harus dibenahi di timnya, terutama soal finishing, karena berdasarkan catatan statistik PT Liga Indonesia baru, pada laga ini Persebaya mendominasi tidak hanya penguasaan bola, namun juga kreasi peluang, juga tembakan mengarah ke arah lawan, gawang lawan mencapai 9 tembakan, namun hanya 1 yang menjadi gol lewat dengan penalti Bruno Moreira. Ia juga memuji penampilan sejumlah pemain pengganti, terutama Kasim Botan dan Alvan Sueb yang menggantikan Malik Rizardi yang absen karena cedera. Opsi dua pemain tersebut disebutkan Paul Monster menjadikan pilihan Persebaya untuk menatap laga selanjutnya akan semakin banyak. Paul Monster juga menyebut bahwa kemenangan ini tidak lepas dari dukungan maksimal yang dilakukan oleh bonek, di mana laga ini dihadiri kurang lebih 25.000 bonek, menjadi yang terbanyak pekan pertama Liga 1 musim ini, mengalahkan laga pembuka antara Persib yang hanya dihadiri 10.000 supporter, juga mengalahkan jumlah supporter dari laga kandang Persija yang hanya dihadiri 15.000 supporter. Ya, atas catatan itu Paul Monster berharap bonek terus memberikan dukungan maksimal setiap laga kandang ke depan, karena ia sangat yakin bonek menjadi pemain ke-12 bagi Persebaya Surabaya.
Kemenangan 1-0 dari PS Sleman menjadi modal penting Persebaya menatap laga pekan kedua saat menyambangi markas Malut United 16 mendatang. Demikian laporannya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pelatih Persebaya, yakni Paul Munster. Berikut untuk ketayangannya. Selamat malam. The most important was the 3 points. Performance also for me very important. We got the goal. First half, I think we were amazing in every situation. We hit the post, many situations. We have time. We speak some details because I knew Sleman maybe changed tactical, so we focused on second half. Sleman slowly started to get into the game, but we stick to the same principles. And again, we had some good chances, especially in transition. But the most important is to get the goal. And then we got the goal. We kept playing the same principles, and importantly, clean sheet. So goal and clean sheet, first game. Gubernur Sulut Oli Dondo Kampai melantik Abdullah Moko Ginta sebagai penjabat wali kota Kota Mobagu, Sulawesi Utara di ruang paripurna DPRD Sulut pada Senin 12 Agustus 2024. Diketahui pelantikan tersebut berlangsung khidmat. Adapun Oli Dondo Kampai memimpin prosesi dari pembacaan sumpah, pemasangan tanda pangkat hingga penandatanganan berita acara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Arthur Rompis, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore, selamat siang Adila dan Tribuners. Jadi tadi baru saja tadi pagi bertempat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di ruang rapat paripurna, berlangsung pelantikan penjabat wali kota Kota Mobagu. Jadi penjabat yang dilantik adalah Abdullah Moko Ginta, dan Abdullah ini dilantik oleh Gubernur Sulut Bapak Oli Dondo Kampai. Jadi pelantikan ini berlangsung. Jadi Oli Dondo Kampai memimpin prosesi pelantikan ini dan kemudian memberikan tanda pangkat serta prosesi-prosesi lainnya. Dan dalam sambutannya Oli Dondo Kampai meminta penjabat yang terpilih ini untuk menggelar pemerintahan yang baik dengan fokus utama adalah penyelenggaraan pilkada serentak yang berlangsung tidak lama lagi. Jadi Oli juga menyebut bahwa figur Abdullah Moko Ginta ini bukan orang baru dalam pemerintahan, tapi sudah menunjukkan dedikasi dan dalam memimpin Kabupaten Bolaang Mongondo. Jadi Abdullah ini sebelumnya adalah sekretaris daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Jadi dalam kesempatan tersebut pejabat yang terpilih ini menyatakan siap mematuhi arahan-arahan yang dilakukan oleh gubernur terkait pembangunan di daerah, kemudian terkait pengendalian inflasi, pelayanan publik, dan yang terutama adalah mewujudkan pilkada yang bersih. Demikian, Adi. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunor, suasana lomba balap perahu di bypass Kota Baubau, Sulawesi Tenggara terlihat pada Minggu 11 Agustus 2024 sore. Adapun menyambut hari ulang tahun ke-79 RI, masyarakat Kota Baubau berbondong-bondong melakukan lomba yang menyemarakan hari ulang tahun tersebut. Adapun hal itu juga dilakukan oleh masyarakat yang bermukim tidak jauh dari bypass Kota Baubau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Harni Sumatan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Halo Tribuners, selamat siang. Saya Harni melaporkan dari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Benar bahwa
menjelang Hari Ulang Tahun Indonesia di ke-79 di Kota Bau-Bau sendiri sudah tampak kemeriahannya, di mana banyak sekali masyarakat dan juga masyarakat dan juga Karang Taruna yang kemudian melaksanakan lomba-lomba yang menyemarakan 17 Agustus di tahun 2024 ini. Tidak hanya juga dilaksanakan oleh pemerintah kota dan juga salah satu Karang Taruna yang ada di warga di sekitaran bypass. Juga masyarakat saat itu karena sudah mendapatkan informasi bahwa ada lomba dayung, maka langsung berbondong-bondong ke bypass pada tanggal 11 Agustus 2024 kemarin. Nah, seperti kita ketahui sendiri bahwa bypass sendiri ini merupakan salah satu jalan semitol yang juga digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga. Jadi selain sebagai fasilitas umum jalan raya untuk masyarakat, juga digunakan untuk misal masyarakat untuk menghabiskan waktu ketika akhir pekan atau sekedar melihat senja. Jadi kemarin itu banyak juga masyarakat yang datang tidak sengaja. Jadi mereka tidak sengaja menemui adanya lomba dayung yang kemudian ikut menyemarakan dan sangat ramai dan juga meriah mendukung perahu-perahu yang berlomba pada hari Minggu kemarin itu. Kemudian ada pula juga berdasarkan perbincangan dengan pengunjung, mereka datang khusus untuk menonton salah satu finalis yang ikut di dalam perlombaan tersebut, karena itu diikuti oleh salah satu tetangga mereka yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri karena pesertanya merupakan warga-warga yang berada di sekitar bypass itu sendiri. Jadi berdasarkan perbincangan juga ini merupakan kali kedua dilaksanakan, yang mana pada tahun sebelumnya sebenarnya dilaksanakan dengan lebih meriah, yakni kapal-kapal atau perahu-perahu yang ikut di dalam perlombaan tersebut dihias sedemikian rupa. Namun untuk yang saat ini walaupun memang tidak dihias seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi rasa kebahagiaan dan juga antusiasme masyarakat masih tetap sama, masih tidak pudar, karena menurut mereka ini merupakan acara yang seru dan juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dari masyarakat itu sendiri, karena mengingatkan bahwa Hari Ulang Tahun Indonesia tidak lama lagi akan dilaksanakan seperti itu. Itu dia laporan dari saya. Terima kasih Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, calon ketua HIPMI Sulsel yakni Andi Amar Ma'ruf Sulaiman atau AMS melakukan kampanye di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Adapun Andi Amar roadshow ke daerah-daerah termasuk Toraja untuk mencari dukungan menjelang Musda ke-16 HIPMI Sulsel. Kunjungan AMS dirangkaikan dengan talk show di Peloton Cafe, Kota Rantepao, Toraja Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 sore. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, rekan Adila di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Tanah Toraja, Giovanni Z. Slambe, menitipkan total 18.000 UMKM Tanah Toraja dan juga Toraja Utara kepada calon Ketua Umum HIPMI Sulsel jelang Musda ke-16. Hal itu disampaikan Giovanni Z. usai kunjungan calon Ketua Umum HIPMI Sulsel Andi Amar Ma'ruf Sulaiman atau AMS di Peloton Cafe, Kota Rantepao, Toraja Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 kemarin sore. Menurut Giovanni Zeiss, tantangan utama Ketua Umum HIPMI Sulsel nantinya yakni bagaimana UMKM Toraja dapat difasilitasi dengan dan dijembatani hingga ke skala internasional, Tribuners. Ia mengatakan yang saya titipkan untuk beliau di BPC HIPMI Tanah Toraja dan Toraja Utara berharap sangat besar untuk jembatan kami menuju skala nasional bahkan internasional. Menurutnya, Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Peter Palimbong mengatakan bahwa 18.000 pelaku UMKM
belum semuanya memiliki akses keluar, sekaligus juga hampir setengah bahkan belum mempunyai akses keluar. Senada Ketua Umum HIPMI Toraja Utara Willia Fetandirerung mengatakan mengharapkan ketua terpilih dapat membantu pengusaha khususnya pelaku UMKM Toraja bersaing tidak hanya di daerah. Apalagi menurut Willy, pelaku UMKM Toraja saat ini didominasi oleh anak muda, Tribuners. Menyikapi hal itu, AMS mengatakan dirinya sadar betul akan potensi Toraja, khususnya sebagai daerah pariwisata. AMS menitik beratkan pada bagaimana mengangkat potensi yang ada melalui promosi marketing. Saat dikonfirmasi usai acara, ia mengatakan Toraja sangat besar potensinya, apalagi pariwisata sangat terbuka. Makanya kita tinggal